Bismillahirrohmanirrohim. Mari lanjutkan materi kemarin. C. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Negara ibarat sebuah organisasi dan sebuah masyarakat. Mereka memiliki dan membentuk pola hubungan yang disepakati bersama seluruh anggotanya. Pun demikian dengan setiap bangsa yang merdeka dan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah aturan hukum. Naskah tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan naskah di bawahnya adalah peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Melaksanakan UUD 1945 berarti melaksanakan amanat yang terkandung di dalamnya. Juga berarti menggunakan tata nilai yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dan semua pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar tersebut dalam menyusun perundang-undangan di bawahnya. Salah satu cara paling mudah untuk melaksanakan nilai UUD 1945 adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan nilai-nilai pembukaan UUD 1945 dapat dilakukan di berbagai lingkungan kehidupan. Pelaksanaan nilai-nilai pembukaan UUD 1945 di lingkungan keluarga dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi seluruh anggota keluarga. Bentuk penerapan nilai-nilai pembukaan UUD 1945 dalam keluarga seperti berikut. 1. Pelaksanaan alinea pertama sebagai berikut. A. Saling mengasihi antar anggota keluarga. B. Tolong-menolong antar anggota keluarga. C. Bersikap sopan dan santun kepada orang tua. D. Berlaku jujur kepada anggota keluarga. 2. Pelaksanaan alinea kedua sebagai berikut. A. Mampu menjaga kerukunan antar anggota keluarga. B. Mengerjakan tugas rumah dengan penuh tanggung jawab. C. Menjaga nama baik keluarga. D. Rajin mengulang pelajaran yang diterima di sekolah. 3. Pelaksanaan alinea ketiga sebagai berikut. A. Melaksanakan ibadah bersama-sama anggota keluarga. B. Beribadah tepat waktu. C. Bersama keluarga pergi ke rumah ibadah. 4. Pelaksanaan alinea keempat sebagai berikut. A. Anak-anak harus menurut kepada orang tua selama perintah orang tua baik dan tidak melanggar hukum. B. Melaksanakan musyawarah anggota keluarga. C. Bersama keluarga berlibur ke tempat-tempat bersejarah. D. Mematuhi peraturan keluarga. Di sekolah, pelaksanaan nilai-nilai pembukaan UUD 1945 akan membantu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung pembukaan UUD 1945 dapat dilakukan di lingkungan sekolah melalui kegiatan berikut. 1. Pelaksanaan alinea pertama sebagai berikut. A. Menghargai teman sebaya. B. Memperhatikan penjelasan guru pada saat menerangkan pelajaran. C. Berbuat baik kepada seluruh warga sekolah atau madrasah. 2. Pelaksanaan alinea kedua sebagai berikut. A. Menyadari bahwa belajar dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang terbaik. B. Rajin membaca di perpustakaan. C. Mengikuti kegiatan organisasi sekolah. 3. Pelaksanaan alinea ketiga sebagai berikut. A. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. B. Mempunyai rasa kesadaran bahwa apa yang diperoleh dalam belajar bukan semata-mata hasil kerja keras sendiri, melainkan ada campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. C. Mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah. 4. Pelaksanaan alinea keempat sebagai berikut. A. Belajar dengan rajin. B. Melakukan kegiatan musyawarah menentukan ketua kelas. C. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, dan agamanya. D. Mematuhi peraturan sekolah atau madrasah. E. Berdiskusi dengan teman tentang pelajaran.
Pelaksanaan pembukaan UUD 1945 juga dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Bentuk penerapan nilai-nilai pembukaan UUD 1945 dalam masyarakat seperti berikut. 1. Pelaksanaan alenia pertama sebagai berikut. A. Tolong-menolong dengan tetangga. B. Menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah. 2. Pelaksanaan alenia kedua sebagai berikut. A. Memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia dalam masyarakat. B. Mengikuti kegiatan Karang Taruna. 3. Pelaksanaan alenia ketiga sebagai berikut. A. Menjadi panitia dalam rangka memperingati hari besar agama masing-masing. B. Melaksanakan norma-norma agama dalam kegiatan bertetangga. 4. Pelaksanaan alenia keempat. A. Mematuhi jam belajar masyarakat. B. Melaksanakan musyawarah rukun tetangga. C. Melakukan gotong royong. Perubahan UUD 1945 dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu MPR RI. Dalam pasal 37 UUD 1945 disyaratkan bahwa untuk mengubah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali. Dalam melakukan perubahan UUD 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri dari atas 5 butir, yaitu A. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945. B. Tetap mempertahankan NKRI. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. D. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. E. Melakukan perubahan dengan cara adendum.